Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita kembali di channel saya Ed dan Anggi. Di sini kita akan membahas tentang persoalan tentang kehidupan yang berada di kehidupan kita yang nyata ini. Kita masih bersama kembali bertemu Paman Ujang Dasman. Di sini akan saya membahas tentang kehidupan. Oke, selamat malam bersama Paman Ujang. Gimana kabarnya, Paman? Selamat malam, alhamdulillah baik-baik saja. Ya. Jadi kita bincang-bincang tentang kehidupan, masalah-masalah kehidupan, problem-problem kehidupan. Ya yang mungkin dialami oleh fan-fannya Anggi, ya. Oke, ya. Yang dialami oleh kita-kita. Apalagi dalam keadaan sekarang ini kita beban kehidupan berasa lebih berat, ya. Nah, karena ekonomi memburuk, penghasilan berkurang, jadi macam-macam lah keadaannya, ya. Apalagi sekarang udah mendekati Ramadan. Sebenarnya bukan Ramadan yang paling berat itu, ya. Yang paling berat itu adalah menghadapi Lebaran. Menghadapinya. Nah, menjalankan Lebaran. Benar. Ya. Karena di sana ada gengsi, ada harga diri, ada kemaafan, ada ketulusan, bercampur aduk, gitu. Oke. Nah, itu. Jadi bagaimana menurut Paman dalam menyikapi kehidupan ini, Paman? Apalagi kita tinggal beberapa hari lagi berpuasa. Nah, jadi kalau persiapan untuk Ramadan itu sebenarnya kalau kita mengikuti Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memang 3 bulan sebelum Ramadan itu sudah disiapkan, gitu. Bukan udah mau dekat besok baru kita siap-siap. Iya, Nah itu ini yang saya pertanyakan kan. masalahnya. Padahal kebanyakan orang-orang kita di Indonesia ini kan mengharapkan bulan suci Ramadan ini tiba. Pas bulan suci Ramadan tiba nyatanya puasa cuma 3 hari. Bagaimana itu menurut Paman? Ya karena begini, persoalannya itu kan anjuran dari Tuhan bahwa diwajibkan puasa oleh bagimu, ya. Iya. Seperti umat-umat yang terdahulu. Nah, umat-umat yang terdahulu itu bukan Fir'aun, bukan Korun. Iya. Itu orang-orang yang sodik, kaum sodikin, para nabi, para aulia, orang-orang yang berbuat baik. Itu yang orang yang terdahulu yang disebutkan dalam ayat itu. Bukan Korun. Korun kayaknya nggak puasa yang dia. Kurang jelas juga kita Paman. Nah itu Fir'aun misalkan itu mungkin mereka nggak puasa, ya. Nah itu mungkin kita nggak tahu, walau alam bisawab, ya, soal itu. Yang jelas mudah-mudahan kamu bertakwa. Nah kita kan sering kali orang-orang kawan-kawan kita, apa sih takwa itu? Kan mereka itu masih buram gitu, masih samar-samar. Apa sih makna takwa gitu kan? Jadi yang namanya masalah takwa, ya, hanya ringan diucapkan, gampang diucapkan, bahkan kadang-kadang kita mengenal iya saja. Kebanyakan kayak gitu ya. Nah, jadi ayat itu mengatakan diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu berpuasa agar kamu bertakwa. Nah, kadang-kadang kita, ya, atau jangan pula kita semua, yang penting maksud aku juga, ya. Aku juga mengatakan bahwa takwa itu apa? Mari kita bahas di sini bersama-sama. Apa itu takwa? Jadi mohon maaf kepada pendengar, pada ustadz, Pak Kiai, ya. Kami ini hanya bincang-bincang masalah takwa. Memang bukan bidang kami, bukan kapasitas kami menerangkan takwa. Tapi ya minta maaf Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz sendiri yang jarang menjelaskan takwa itu? Mohon maaf sekali Pak Ustadz. Supaya umat ini paham apa yang dikatakan takwa. Nah itu dong. Jadi takwa. Nah, sedangkan kalau kita membaca di keterangan di kitab, takwa itu sama dengan takut. Lari dong kalau kita takut. Nah berarti kan kalau bagi kita yang berpikir kritis gitu, ya, apalagi generasi milenial, ya, itu mereka itu berpikir kritis sekali. Kalau takut ya nggak mungkin mendekat. Ya benar. Sedangkan takwa itu kan mendekat. Iya benar. Nah, jadi kan kontroversi di dalam
kaum milenial itu membingungkan. Wajar dong kalau milenial sekarang banyak yang lari ke narkoba, hidup bebas, hidupnya semau dewe. Hah? Nah mereka tuh kehilangan pegangan hidup loh. Hmm? Ih kasihan loh mereka itu. Mereka yang menjadi pang itu. Anak-anak pang ya, Anak-anak Pak. pang, anak yang bebas. Mereka tuh kasihan sebenarnya. Karena apa? Mereka nggak pada pegangan hidup. Nah, di dalam hidup ini kan singkat aja bercerita bahwa dalam hidup ini cuma dua lah kita pertolongi. Satu yang disebut dengan pedoman hidup. Kedua, pegangan hidup. Apa itu contohnya kira-kira, Pak? Jadi satu pegangan hidup, kedua pedoman hidup. Jadi yang namanya pegangan hidup ya, bukan yang dipegang hidup, bukan gini. Bukan yang pegang hidup. Bukan. Aku kira yang dipegang hidup. Jangan salah tafsir dulu ya, kalau dipegang hidup itu mungkin konotasinya yang berbeda ya. Dipegang hidup, nah itu beda lagi. Oke saudara, kita jangan berkonotasi yang negatif dulu ya. Oke. Jadi yang namanya pegangan hidup, kok hidup tuh punya pegangan, harus dipegang, itu apa itu loh? Jadi pegangan hidup itu sama dengan sandaran hidup ya. Sandaran hidup, pegangan hidup. Jadi agar kita tidak istilahnya itu tidak mibar, bahasa manaknya itu ya, mibar apa itu namanya, Jangan kemana-mana, nah ke sini. jadi kalau kita berpegang ya, kita tidak akan mibar. Ini bahasa Indonesia gimana nih? Maklum kita dari, perkenalkan kami berdua dari Bengkulu Selatan ya, jadi mungkin agak terbawa bahasa daerah ya, Bengkulu Selatan mana khususnya. Jadi kata-kata mibar itu tadi mungkin karena kitanya orang-orang dulu lah, orang-orang tua ya, jadi maka kata-kata daerah terbawa-bawa. Mungkin dari pendengar, dari fan Anggi mungkin tahu apa kata mibar ya. Jadi adanya pegang itu supaya kita jangan mibar-mibar gitu. Jadi fokus pada tujuan yang benar. Nah, orang yang nggak fokus pegangannya, dia kan mibar. Jadi mibar itu perlu dijelaskan lagi nih, apa maksud mibar itu ya? Saya juga kurang tahu itu paman apa itu mibar. Jadi istilahnya itu mibar itu mungkin pelintat pelintut. Nah pelintat pelintut Goyah-goyah ibaratnya. Pelintat pelintut juga bahasa daerah, pelintat pelintut itu pelin pelan gitu kan. Jadi kalau kita ibaratkan mobil gitu ya, motor atau kendaraan yang lain-lain, kalau dia mibar pelin pelan, kemibang gitu ya. Ini bahasa daerah lagi. Goyah itu ibarat kata pikiran itu. Itu pasti celaka loh. Iya benar. Pasti celaka. Mibar, pengen mibar. Iya. Oleng. Kayak ban roda lah, ban motor kan oleng. Jadi supaya kita jangan oleng hidup di dunia ini, perlu pegangan yang benar. Ya. Maka untuk supaya kita mendapat pegangan yang benar, kita harus mendekat pada Pak Kiai, guru-guru spiritual, guru-guru agama, mungkin itu pesantren, namanya pesantren, pondok pesantren kayak apa itu namanya ya, atau orang-orang yang dianggap baik di mata kita gitu. Supaya kita mengikuti kata-kata mereka, supaya kita jangan mibar tadi ya. Mibar atau kemibang itu apa itu bahasa mananya, bahasa Indonesia itu yang ya, kemibang, oleng lah, oleng. Nah, jadi perlu adanya pegangan itu. Nah kita sejenak, mungkin kita ngopi dulu, santai aja, oke? Kita ngopi ya, kita nikmati rasa kopi, nikmat. Oke Ngi, kita lanjut lagi. Oke, lanjut silakan. Coba cut kali gini. Lemak dengan ini deh.